Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Selviana Avanza. Halo, nama gue Vina. Halo, gue Kira. Halo, gue Anis. Selanjutnya, materi pertama yaitu pendahuluan akan dibawakan oleh Kira. Kepada Kira, disilahkan. Kebangkitan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh suatu individu, bangsa, maupun negara. Kebangkitan itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi dasar suatu bangsa atau negara tersebut. Nah, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah sendiri yang paling berpengaruh adalah perubahan sosialnya, karena mengubah masyarakat yang dulunya kebobrokan moral menjadi yang bermoralitas tinggi. Nah, saat di Mekah itu kaum muslimin nggak mampu nih membuat masyarakat Islam, karena yang pertama itu jumlah mereka itu sedikit, terus juga mereka itu dari kalangan ke bawah ya. Nah, dan mereka itu nggak tahu posisi mereka di masyarakat Mekah itu sendiri. Maka sejak berada di Madinah, Rasulullah itu meletakkan asas-asas masyarakat Islam yang agung. Apa sih masyarakat yang agung itu? Yaitu sebuah masyarakat yang sejak lama ditunggu oleh sejarah. Nah, terus gimana sih cara Rasulullah itu membangun peradaban Islam? Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Materi selanjutnya tentang mendirikan masjid akan disampaikan oleh Safina. Kepada Safina, disilahkan. Di sini saya akan menyebutkan cara Rasulullah pada zaman dahulu untuk membangun peradaban Islam kala itu. Yang pertama itu dengan cara mendirikan masjid. Langkah pertama dalam perbaikan dan membangun masyarakat Islam di Madinah adalah mendirikan masjid. Melalui masjid inilah yang akhirnya dijadikan sebagai basis dan pusat kendali seluruh aktivitas masyarakat Islam di Madinah kala itu, sehingga masjid menjadi ikon persatuan masyarakat Islam hingga saat ini. Masjid ini dinamakan Masjid Quba yang dibangun Rasulullah SAW pada 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran sendiri, masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu mendatangkan dua keluarga akan dijelaskan oleh Selvi. Kepada Selvi, disilahkan. Lalu langkah yang kedua itu mendatangkan dua keluarga, Rasulullah SAW dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat lain yang memungkinkan untuk dihijrahkan dari Mekah ke Madinah, di antaranya Zaid bin Harisah serta keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengirim seseorang untuk mencari keluarganya untuk dibawa ke Madinah. Begitu seterusnya hingga hampir seluruh umat Islam Mekah dipindahkan ke Madinah. Materi selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang akan dijelaskan kembali oleh Selvi. Kepada Selvi, disilahkan. Langkah selanjutnya itu langkah ketiga itu membangun komunikasi. Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan kaum Yahudi atau kaum lainnya melalui orang yang ditokohkan oleh mereka dan mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Materi selanjutnya yaitu membuat perjanjian yang akan dijelaskan oleh Anis. Kepada Anis, disilahkan. Yang keempat, yakni membuat perjanjian. Rasulullah SAW membuat perjanjian untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang membuat perjanjian dengan kalangan Yahudi di Madinah. Isi perjanjian itu beliau buat sedetail mungkin dan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas posisi masyarakat Islam di Madinah saat itu. Melalui perjanjian tersebut pula, Rasulullah berusaha untuk menyatukan seluruh elemen penduduk Madinah yang terdiri dari kalangan Muhajirin, Ansor, dan tetangga mereka yakni kalangan Yahudi. Dengan perjanjian tersebut, Rasulullah mengikat mereka semua dan menjadikan mereka satu kelompok yang mampu menghadapi siapapun yang berniat jahat kepada mereka. Materi selanjutnya adalah mempersaudarakan antar golongan yang akan dijelaskan oleh Safina. Kepada Safina, disilahkan. Lalu yang kelima itu dengan cara mempersaudarakan
Ansor dengan ikatan yang lebih kuat. Generasi dari kalangan Muhajirin dinikahkan dengan generasi dari kalangan Ansor. Langkah ini merupakan bentuk sikap lurus kesempurnaan nubuah Rasulullah, kematangan politik beliau, dan kebijaksanaan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Hasilnya, melalui konsep persaudaraan inilah masyarakat Islam di Madinah saling menyatu dan menjadi satu tubuh untuk sama-sama memikul beban yang ditanggung. Materi terakhir yaitu menuntut ilmu yang akan dijelaskan oleh Kira kepada Kira, disilahkan. Cara lain yang gak kalah penting yang Rasulullah lakukan nih dalam membentuk peradaban Islam adalah umatnya itu diminta untuk melek huruf dan berpendidikan tinggi. Sebab Nabi Muhammad itu dengan bijak mengerti bahwa negaranya yang baru itu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang jika umatnya itu berpendidikan. Contohnya nih, setelah pertempuran Badar, pertempuran pertama kaum muslimin melawan penindas Mekah. Nah, tentara muslim yang masih muda itu membawa 70 tahanan dari penindas Mekah ini. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tahu bahwa sebagian besar tahanan itu tahu gitu akan huruf dan berpendidikan. Makanya Nabi Muhammad itu menawarkan kebebasan kepada mereka dengan timbal balik mereka mengajarkan 10 orang muslim untuk membaca dan juga menulis. Usai sudah materi yang kami sampaikan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan juga memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.